Saya suka dengan tema ini, Together Forward. Ya, kenapa? Karena itu hati Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang Tuhan buat, ya, Dia tidak pernah sendiri. Dia pasti ngajak kita. Itu selalu. Dan inilah yang luar biasa. Mari kita buktikan Efesus pasal 4. Kita buka Efesus pasal 4. Nah, ayat yang ke-8. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Together forward. Itulah sebabnya kata nas, kata firman. Kita belum lama memperingati kenaikan Pentakosta. Ini hari ini Mother's Day. Sambung semuanya. Tatkala ia naik, ya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Titik koma. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, yang mengagumkan katanya, yang dia bawa naik siapa pertama? Tawanan-tawanan. Mendengar kata tawanan, saudara mikir apa? Yang mikir Ahok ya? Memang dia sering ditahan. Oke. Ayo, untuk ayat ini. Mendengar kata tawanan, saudara mikir apa? Orang salah. Apalagi? Penjahat. Betul. Ini yang luar biasa. Ya, boleh duduk aja kok. Saya nggak banyak gerak kok. Sini. Oke, iya. Supaya belakang bisa kelihatan. Udah? Ya, saya ulangi. Mana lebih enak mengajak tawanan atau ngajak artis? Loh, betul tidak? Ayo, mana lebih enak? Ngajak tawanan atau ngajak artis? Artis dong. Tapi yang Tuhan Yesus buat ini luar biasa. Tatkala ia naik, yang diajak itu para penjahat. Bayangkan, together forward. Logikanya, kalau kita ingin maju bersama-sama, kita cari orang yang model apa kira-kira, yang profesinya apa, yang statusnya apa. Ayo cepat minggir. Kalau kita ingin maju bersama-sama, maka kita pilih itu orang yang statusnya apa, yang profesinya apa, yang apa. Ayo cepat. Yang pinter, itu dia pinter, kaya, apalagi yang cepetan. Itulah manusia. Cakep, oh itu cakep lagi. Kasihan yang jelek dong. Maaf. Tapi tidak. Dia ngajak tawanan-tawanan. Diajak kemana? Ke surga. Waktu dia naik. Di Indonesia, kenaikan Tuhan itu masih hari libur. Itu pasti hari Kamis. Ya, Indonesia masih libur karena itu masih pengaruh Eropa. Seperti itu ya. Di Amerika sudah nggak libur lagi. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, ini yang mengherankan. Ayo. Menurut saudara, antara tawanan-tawanan dan manusia yang dibawa oleh Tuhan Yesus, itu orang yang sama atau orang yang beda? Mikir, salah jawab nggak apa-apa, nggak dihukum. Ayo, antara tawanan-tawanan dan manusia itu kira-kira orang yang sama atau orang yang beda? Beda-beda. Jawabannya pasti beda-beda. Tapi firman Tuhan berkata orang yang sama. Itu luar biasa. Ketika kita dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus, status kita masih bajingan. Maaf saya ngomong. Boleh saya berkata kita ini bajingan? Jangan tersinggung. Begitu kita sudah di surga bersama dengan Dia, dan ada kata memberikan pemberian-pemberian, ternyata status kita berubah. Bahasa Inggrisnya ada terjemahan apa? NLT atau jangan NIV, saya nggak suka. New King James, NLT ada nggak? Atau Amplified? Amplified saja bagus. Ya, pasti Amplified. Iya betul, ayat 8 ya. Therefore it is said, when he ascended on high, he led captivity captive. Okay. He led a train. Waduh, ini kata-kata. Maka itu saudara pakailah Amplified untuk belajar. Bahasa Inggris Amplified itu lebih tajam. Maka di Amplified dikuatkan lagi. He led a train of fun. Bacanya apa?
vanquish foes. Musuh, foes, ya. Bedanya dengan enemy, foes ini lebih jahat, ya. And he bestow gifts on men. Ternyata sama. Nah, kata manusia, men di ayat ini, itu kata yang sama dipakai di kitab Kejadian pasal 2 ketika Papa buat manusia. Pasal 1 mah. Ngerti gak maksudnya? Jadi para penjahat, para tawanan, ya, itu berubah setelah diberi hadiah-hadiah oleh Tuhan Yesus menjadi manusia sempurna seperti diciptakan pertama kali. Enggak amin sih, sudah enggak suka cita. Hebat sekali. Dari tawanan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan Lone Ranger, seperti kata itu. Dia kerja apa saja selalu bersama-sama, nggak mau sendiri. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Ini konsep yang luar biasa dalam hidup kita. Kita harus tahu. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa ngapain? Menang. Oke. Ada 7 janji di dalam pasal 2, pasal 3 kitab Wahyu. Dan 7 janji itu selalu dimulai dengan kata barang siapa menang. Barang siapa menang. Oke. Mendengar kata menang, saudara mikir apa? Jangan bilang hadiah, jangan dulu, enak aja hadiah. Pertandingan. Perang. Betul. Tidak ada orang yang disebut pemenang kalau dia nggak pernah perang. Nggak lucu. Betul? Nah, ada janji buat kita yang menang. Nanti kita akan bahas kalau sempat. Ia akan kududukkan. Terus kan? Bersama-sama dengan aku di atas tata kusta. Apa kata lain kududukkan? Sejajar, ngajak barengan, sama-sama. Ini yang saya kagum. Sudah sampai surga pun, dia sudah jadi the King of Kings. Ternyata dia tetap nggak mau sendirian. Dia ngajak kita. Together forward. Saya nggak tahu kenapa Pak Gembala memberi tema ini tema yang luar biasa. Maju sama-sama. Dia nggak mau sendirian. Perhatikan. Dia tidak berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan di tahtaku yang lain. Begitu tidak? Enggak, sama. Saya ulangi, barang siapa menang, ia akan kududukkan. Oh, terima kasih ya. Bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana, ini yang luar biasa. Aku pun telah menang dan ayo baca, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, jangan pakai logika, wih lah pangku-pangkuan. Enggak. Pangku-pangkuan gimana? Bukan, inilah kesatuan yang luar biasa. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Senang sekali. Tapi ingat. Kita mantan bajingan, jangan lupa itu. Betul? Supaya kita nggak sombong dalam hidup ini. Kita ini mantan penjahat supaya kita nggak sombong. Tapi diangkat bersama-sama dengan dia. Diberi sesuatu. Maaf. Penyakit gereja yang paling besar. Catat ini. Sampai terjadi banyak perpecahan. Karena kita menghakimi orang. Betul? Setuju sama? Kita suka menghakimi orang. Mungkin dulu dia bersalah, mungkin. Tapi kita tidak boleh melihat dia dengan kacamata yang dulu. Papa di surga kalau melihat kita dengan kacamata yang dulu, kira-kira kita jadi apa? Jadi tempe penyet masih lumayan. Bisa dimakan. Betul tidak? Ayo jujur jawab. Apa yang terjadi dengan hidup kita
Kalau Papa di surga melihat kita dengan kacamata yang dulu, sampah, kita nggak laku, saudara. Tapi Papa melihat kita dengan kacamata hari ini. Hari ini Dia percaya kita berubah. Nah, gereja akan aman ketika kita tidak menggunakan kacamata yang dulu. Lihat yang hari ini. Itu yang Papa kita buat. Dan itu luar biasa. Maka itu Dia berani mendudukkan kita di takhta yang sama. Takhta. Tahu-tahu bedanya takhta dengan kursi? Tahu-tahu bedanya takhta dengan kursi? Beda tidak? Beda. Walaupun sama-sama untuk duduk. Ini yang luar biasa. Belum selesai. Lukas 12 ayat 32. Oh, kagum sekali. Together forward. Nanti Pastor Ruben bisa kenapa milih tema ini, Pastor Ruben? Ini luar biasa. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Oh, saya suka ayat ini, cocok untuk Indonesia. Kenapa? Kalau saya ganti, janganlah takut, hai kamu minoritas. Betul? Kita ini minoritas. Ahok itu minoritas. Tapi ada janji yang luar biasa. Ini dia. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena siapamu? Bapamu. Telah atau akan? Telah. Jadi artinya sudah. Apa yang telah apa? Berkenan. Beri apa? Duit $2.000? Ayo baca, memberikan apanya? Memberikan kita kerajaan itu. Terus terang saudara, saya sulit mengerti. Maka itu kalau ada di antara kita sampai hari ini masih sibuk dengan berkat, tolong berkati aku Tuhan, tolong sembuhkan aku, tolong. Itu kecil. Oh enggak, amin. Sebab yang dia berikan apanya? Ayo, apanya? Kerajaannya. Apa yang saudara bayangkan kalau Papa berkenan, telah berkenan memberikan kita kerajaannya? Saudara mikir apa? Semua. Ya. Pokoknya kalau baca ayat ini, ingat kerajaan Inggris. Betul? Siapa ratunya? Queen Elizabeth II. Umur berapa dia? Enggak muda lagi. Sudah lebih dari nenek dia. 91 ya, Mami. Tapi dia rela nggak memberikan tahtanya kepada Charles. Makanya saya pikir nenek ini nungguin apa? Maaf ini, apalagi tahta kerajaan ini kan tahta boneka, bukan beneran. Inilah contohnya. Yang nggak beneran aja susah diserahkan. Nah sekarang kalau kita baca ayat ini, beneran nggak tahta kerajaan yang diberikan kepada kita? Loh kok diam saja? Beneran nggak? Beneran. Nah, saya beri ilustrasi gini ya, supaya saudara bisa bayangkan. Ini kembali ke Indonesia, bukan di Amerika lagi ya, di Indonesia. Saudara, satu-satunya benda berharga yang saudara miliki itu motor bebek tahun 74. Kuno atau baru? Jadul 74. Saudara nggak punya barang berharga lain. Suatu hari dengan mendadak, saudara harus pergi. Mendadak, nggak ada persiapan. Nah, artinya saudara titip motor ini, bukan motor butut ini tadi. Nah, satu-satunya orang yang ada itu tetangga saudara yang mantan maling, dengan baik-baik. Mantan loh, mantan. Nah, tapi malingnya pun sudah 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun sampai sekarang dia nggak pernah ketangkap lagi. Pertanyaannya, apa? Kenapa Pak? Mantan dulu dulu. Oke, dengar ya. Pertanyaannya, rela nggak nitipin motor butut ini? Jawab cepet rela tidak? Mikir. Ya mikir, jangan dijual juga ini nanti. Itu ilustrasi yang saya dapat dari ayat ini. Kita kan mantan maling. Mungkin masjid maling pun gak ada yang tahu di sini. Maaf ya, ngomong. Tapi toh siapa? Bapamu telah berkenan. Wih saya kamu. Jadi dia nggak mau sendiri. Dia selalu ngajak kita gerejanya ini yang jadi pemenang. Ini luar biasa.
Ya, tapi kalau saudara lihat dari sini, masa tampang raja kok model lulu begini? Ini raja bagaimana? Raja kodok kali. Harus semangat kasih kerajaan diam saja. Amin. Masuk kerajaan kok lulu begitu, menghina pada yang memberi. Bahasa Inggrisnya, coba ambil petnya ya. Saya mau cari kata berkenan. Do not be seized with alarm and struck with fear. Hebat sekali. Kegentaran, ketakutan, kengerian. Jangan mau dikuasai, ditaklukkan. Little flock, kawanan kecil. For it is your father's good pleasure. Nah ini kata berkenan. Good pleasures. For it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Good pleasure. Saudara mendengar kata berkenan, good pleasure, mikir apa? Ayo mikir apa? Ada satu yang ganjel kalau kita lihat. Good pleasure, berkenan. Saudara mikir apa? Cepat. Kasih, bukan justru sesuai, bukan. Oke. Justru di kata good pleasure, berkenan, itu ada unsur negatif. Begini. Sebetulnya layak nggak sih kita diberi kerajaan itu? Sama sekali. Maka itu ketika dia berkenan, good pleasure, itu mengharukan sekali. Yang seharusnya kita nggak layak untuk terima. Tapi lagi sekali, dia mau bersama-sama kita untuk maju. Walaupun seharusnya kita nggak layak. Lukas 22 ayat 29. Hari-hari terakhir Tuhan Yesus di dunia, sebelum dia ditangkap, dihukum mati dan sebagainya. Ternyata dia ngomong ini lagi. Dan aku, ini yang saya kagum, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, bagiku. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Dahsyat nggak firman ini? Maka itu menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, menjadi gereja Tuhan, itu nggak boleh santai. Kita diberi otoritas, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sok-sokan. Setuju saya ngomong ini? Untuk berfungsi, katakan amin. Apa kata lain menentukan? Coba bahasa Inggrisnya. Menentukan ya. Apa kata lain menentukan? Kira-kira kalau sekarang Donald Trump di Amerika datang ke Philadelphia, terus pilih salah seorang di antara saudara untuk ditentukan, mungkin pengganti ketua FBI mungkin yang dicopot itu. Mau nggak kira-kira saya mau coba? Pak Yuri kok pastor sendiri ya? Oke. And as my father has appointed a kingdom and conferred it on me. So do I confer on you the privilege and degree. Ayo, mikir apa? Kata ditentukan, menentukan, has appointed. Ayo cepat mikir apa? Otoritas. Diberi sesuatu yang gak mungkin orang lain bisa beri. Ini luar biasa. Nah saya harap sampai di dua ayat ini, Lukas 12 dan Lukas 22, saudara dengar, maka mental, karakter, cara berpikir, cara berkata, kita harus berubah. Ngerti? Maaf kalau saya berkata, sudah diangkat jadi raja, mulut masih kampungan. Maaf ini ngomong, nggak enak bener. Betul nggak? Nggak seimbang. Dengan kedudukan raja kok mulut kampungan begitu. Maaf saya ngomong. Terus mental juga masih nangisan. Aduh, raja apa itu? Begitu ngadepi masalah, aduh Tuhan saya gak sanggup. Raja apa itu? Ngerti maksud ini? Dengan otoritas yang dia beri kepada kita, Tuhan mau saudara dan saya bisa ngangkat orang lain juga. Amin. Together for me. Angkat orang lain. Kemarin malam ada satu peristiwa yang luar biasa. Pak
Ming yang duduk di sebelah Pak Ming. Ya, jadi saya nggak kenal orang ini. Tapi selama saya ngajar kemarin malam di ABC, di Broad Street ya, Roh Kudus bicara pada saya tentang dia. Saya pikir dia itu jemaat di situ. Ternyata tidak. Dia bilang kepada saya ini terpaksa datang hari ini. Loh, kok bisa terpaksa? Karena mama saya minta antar. Loh, kamu tinggal di mana? Di Lancaster. Loh, itu kan luar biasa. Tapi sekarang saya tahu kenapa Tuhan paksa saya datang. Tuhan jamah hidupnya luar biasa, saya nggak kenal. Saya cuma sampaikan, begini masa lalu. Dia lahir di Jepara, tapi umur 5 tahun dia ke Amerika, jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Waktu kami mau pisah, kalimat terakhir yang diucapkan saya kaget. Berarti Tuhan itu ada ya? Itu saya kaget. Kenapa? Karena dia bilang yang tahu hal ini cuma aku dan mamaku dan bapakku tentu. Itu yang luar biasa. Maka itu kalau kita punya otoritas, kita bisa ngangkat orang lain juga. Gunakan otoritas itu untuk memberkati banyak orang dalam hidup. Dan ajak orang itu untuk maju bersama-sama mencapai hal yang luar biasa. Kita belajar tentang Yudas. Kalau saudara mendengar kata Yudas, saudara mikir apa? Pengkhianat. Apalagi? Ayo, apalagi coba. Ayo, kalau kita mendengar kata Yudas, kita mikir apa? Mata duitan. Pokoknya jelek-jelek. Ini yang kita harus belajar. Waktu Tuhan Yesus memilih mereka 12. Milihnya pakai cara apa? Itu Lukas 6 menulis. Doa semalaman. Betul? Doa semalaman dia milih. Itu yang saya belajar, saudara. Masa sih sudah doa semalaman, apalagi Tuhan Yesus, kok masih bisa salah? Loh, boleh gak berpikir begitu? Loh, cepat jawab, bisa gak? Oke, pertanyaannya, apa dia salah? Ya. Ini yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus tidak salah, berarti dia tahu gak Yudas ini siapa? Kagum gak? Walaupun sejak awal Tuhan Yesus tahu siapa orang ini, tetap together forward. Ayo Yudas sama-sama yuk. Orang Jakarta bilang gila lu gitu. Betul, sudah tahu kok, ngapain kamu pilih? Dan akhirnya betul. Sepanjang pemuritan itu, masalah dari orang ini gak habis-habis. Tuhan Yesus bisa mencat Yudas? Bisa, gampang sekali. Tapi kenapa dia gak mau? Ya siapa bisa jawab? Karena dia ingin memberi kesempatan untuk berubah. Petrus lagi, oh itu lebih gila. Maka itu saya gak akan beri nama anak lagi, saya itu Petrus, nama jelek. Kalau saya terlanjur punya nama Petrus, gak usah diganti mahal. Terusin aja gak apa-apa. Cuma kalau ditanya orang, kamu Petrus yang mana? Yang sini bukan yang situ, bilang gitu ya. Betul, Petrus nama jelek betul. Mulut besar sekali. Ya, waduh, kalau ngomong masih ingat waktu Tuhan Yesus bilang aku harus ke Yerusalem, aku akan ditangkap begini. Gak bisa, tangannya. Wih, keren betul. Segagah itu Petrus, tapi besoknya red. Mana? Langsung nyangka lagi. Ah, iya. Tapi ini yang luar biasa. Berapa kali Petrus nyangkal? 3. Salah. 7. Nah, itu yang jawab 3. Saudara belum terti baca Alkitab. Oke, saya sebutkan. 3 kali sudah jelas sebelum ayam berkokok. Keempat kali waktu Maria Magdalena sebagai orang pertama yang tahu Yesus bangkit. Betul ya? Dia pulang dari kubur. Guru bangkit, nggak ada lagi aku ketemu gini. Petrus nggak percaya. Kedua, kelima, murid-murid perempuan termasuk Maria ibu Yesus datang ke kubur untuk ngecek yang dikatakan Maria Magdalena. Betul.
betul. Yesus sudah bangkit. Balik lagi nih murid-murid perempuan Yerusalem. Petrus percaya tidak? Enggak. 5 kali. Ke-6 kali. Waktu 2 murid lagi pulang ke Emmaus, masih ingat? Karena kecewa pulang kampung, nyesel. Kok Yesusnya mati? Nah, sama seperti banyak pengikut Ahok kecewa. Kok di penjara? Jangan, ini belum selesai. Papa kita belum selesai. Biarin. Ada kelanjutan, ini filmnya belum habis, nonton dulu. Amin. Sutradara kita nggak tahu dia mau buat apa, tunggu saja. Nah, waktu mereka belum sampai ke kampung Emmaus, Yesus nongol, terus ngomong-ngomong kan, mereka sadar nggak kalau itu Tuhan Yesus? Enggak. Sampai mereka berkata, kamu tuh kayak orang asing aja, masih nggak dengar berita ribut-ribut seperti itu? Yesusnya pura-pura enggak, wih hebat sekali. Sampai dalam rumah, baru mereka sadar, ini Tuhan Yesus. Tapi Yesus sudah pergi, lenyap lagi. Larilah mereka 2 balik ke Yerusalem, memberitahukan Petrus. Percaya tidak? Tidak. 6 kali dia nyangkal. Yang ke-7 kali di Danau Galilea, di Yohanes pasal 21 itu. Dalam kekecewaannya, Petrus kembali nangkap ikan. Betul tidak? Padahal di Lukas 5 dia sudah janji, aku tinggalkan semua guru dan jadi penjala manusia. Berarti selama itu Petrus nggak fair. Kok bisa dalam keadaan kecewa dia tangkap ikan lagi? Berarti perahunya masih disimpan di rumah mertuanya. Dia nakal ini. Maka itu saya kalau melayani orang yang punya ikatan dosa, pakai cara Petrus. Jangan pakai cara Petrus, maaf. Ayo, siapa yang dulu suka mabuk-mabukan, jangan nyimpan botol-botol yang keren-keren. Awas. Nanti kalau sudah kecewa botolnya bisa awe-awe begini. Yang suka judi, jangan simpan kartunya, dadunya bagus. Awas kamu ya. Sebalik yang pornografi, jangan simpan barang itu satu pun. Karena dalam keadaan kita lemah sebagai manusia, mereka bisa tarik kita kembali. Setuju nggak? Ini kesalahan Petrus. Dia kecewa, dia kembali tangkap ikan. Dan yang saya jengkel dengan Petrus, maka itu mati-matian, saya nggak akan kasih nama orang lagi Petrus. Kalau dia berdosa, kok nggak mau dosa sendirian? Kok ngajak yang lain? Lo betul nggak? Yohanes diajak, semuanya diajak. Ya gobloknya kok mereka juga mau gitu lah, Bu. Ini bagaimana? Saudara, dari peristiwa itu saya itu belajar. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan Yesus sebagai guru, ngajar kurang lebih 3 tahun. Sekolahnya Tuhan Yesus pernah bolos nggak? Lo jawab, pernah bolos nggak? Tidak. Hari Sabat aja masuk sampai imam-imam ribut. Betul? Terus Tuhan Yesus selama jadi guru pernah nggak ada berkata, Yesus sakit kepala nggak ngajar? Coba jawab, ini bahasa anak-anaknya. Ada tidak? Nggak ada. Berarti sepanjang 3 tahun itu sekolah nggak pernah libur, gurunya nggak pernah ganti. Full, betul. Tapi ini masalah. Ternyata pada akhirnya murid-muridnya on semua kayak begitu. Loh betul nggak? Kan on semua ini. Ayo, kira-kira kalau saudara jadi seperti Yesus guru itu, bisa TBC. Betul nggak? Bisa dulu stresnya nggak karuan. Iya, kenapa ini begini? Darah tinggi, betul, apalagi. Maka itu karena dia selalu together forward, dia nggak mau sendiri. Begitu Petrus tahu itu gurunya, dia kaget. Alkitab berkata dia langsung terjun, renang ke darat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pertama kali ketemu Petrus? Masuk lupa. Ini baca Alkitab atau baca novel? Saya orang-orang ini bertanya semua ini. Ayo, apa yang dikatakan pertama kali oleh Tuhan Yesus waktu pertama kali jumpa Petrus? Mari ikut aku. Bukan ikut aku, sudah nggak ikut, salah. Ayo, nggak apa-apa. Lebih baik salah asal berani jawab daripada jumpa botol lah. Gitu. Ayo coba jawab. Ayo. Sudah makan belum? Hampir betul. Iya. Ditawari makan. Lampau. Ayo sarapan. Ya. Apa lauknya? Ikan. Nah,
ikan bakar loh ditulis begitu. Ya. Maka itu kalau ada orang Kristen nggak suka ikan, kok bukan murid Yesus. Lu guru saja makan ikan, awas ya. Ada nggak suka ikan nggak di sini Pak Ming? Coba tanya ini. Nah bertobat, jangan ngaku lagi. Harus makan ikan, itu sehat. Oke. Jadi ini yang luar biasa. Nah, ayo jujur ya. Kalau Tuhan Yesus itu kita, kira-kira ketemu Petrus pertama kali kita apain? Oh, ayo, apa dia apain? Tabok, betul. Marahin enak aja. Kalau saya Yesus, saya linting lengan baju saya. Mau apa kamu sekarang? Kamu ingat ya, kamu pernah tenggelam tapi aku tolong. Mertuamu pernah aku sembuhkan. Nyangka lagi. Kalau Yesus kayak saya begitu, habis ini. Tapi setelah ngajak makan, apa kata-katanya Tuhan Yesus? Iya, you love me? Of course. Betul juga itu, mulut besar ini. Terus apa yang tugas yang Petrus terima? Ini yang luar biasa. Ayo terus. Tuhan Yesus beri tugas apa kepada Petrus? Feed my sheep, gembalakan domba-domba. Saudara tahu nggak? Tugas itu adalah setara dengan Yesus. Ya betul tidak? Kan dia mau pergi. Oke, ini kalau saya nggak pakai ilustrasi ini susah bayangkan. Macamnya gini. Nah, dengar ya. Ingat loh, feed my sheep, gembalakan domba-dombaku. Berarti Petrus harus mewakili siapa? Tuhan Yesus, karena dia mau pergi. Begini ilustrasinya. Kalau saudara seorang pemilik perusahaan yang terkenal misalnya, satu hari saudara cek, ini kok pendapatan menurun. Salah di mana ini? Nah, diselidiki ketahuan. Ternyata ada salah satu karyawan saudara. Tiap kali ada pelanggan datang, dia ngomong jangan beli barang di sini nih palsu semua. Ketahuan akhirnya. Nah, karena ketahuan dia malu, dia mundurkan diri sendiri. Enak tau kalau gitu, nggak perlu kasih pesangon sebabnya, udah keluar sendiri kok. Dengar ya? Berapa waktu kemudian? Nggak tahu lah, pokoknya berapa waktu kemudian. Ternyata karyawan ini balik lagi melamar ke perusahaan saudara. Ayo, diterima tidak? Cepetan jawab, diterima tidak? Berarti belum seperti Yesus. Oh iya aja, bertobat saudara, belum seperti Yesus. Tuhan Yesus terima Petrus balik. Loh kok nggak amin? Dan kalau toh saudara terima karyawan mantan bajingan ini, saudara mau upgrade atau downgrade posisinya? Cepetan. Pasti tukang sapu. Itu dong. Tapi Tuhan Yesus tidak. Aku terima kamu langsung manajer. Wih, loh kan manajer ini. Loh betul tidak? Itulah gilanya Yesus. Dan itu ditiru oleh Ahok, ikut gila juga. Luar biasa. Jadi peristiwa di Yohanes 21, Petrus diterima kembali dan langsung manajer. Nggak bisa mikir. Ingat, together forward. Ajak lagi orang ini, ayo ajak lagi. Terima dia. Ngerti maksudnya? Dunia membutuhkan kebenaran. Amin. Dunia membutuhkan kebenaran. Maka itu ayo mulai hari ini kita serius. Membiarkan Tuhan untuk bekerja semau-mau dia sendiri. Dengan kebenaran yang luar biasa. Ingat Paulus. Siapa namanya sebelum Paulus? Baik atau jahat? Jahat sekali. Di tangan dia, di otoritas dia, Stefanus mati. Kejam sekali. Tuhan nemui gak? Tuhan nemui Saulus gak? Nemui. Nah kalau saudara nemuin gak orang kayak begitu? Ayo, ayo kalau kita nemuin gak? Jauhin. Tapi Tuhan Yesus nemuin. Itu saya gak ngerti. Setelah ditemuin, langsung dipakai. Luar biasa.
Sambil mendengarkan kebenaran ini, masing-masing saya minta jujur. Masih ada koleksi musuh nggak di hati saudara? Loh, ngaku masih ada koleksi musuh? Enggak Pak Daniel, cuma malas ketemu. Sama tahu? Nggak punya koleksi musuh, malas ketemu. Sama itu. Awas. Bertobat. Ayo, kalau kelihatan di jalan, wih ada dia, terus minggir, belok, awas ya. Itu namanya belum mengampuni. Dan itulah cara Tuhan Yesus, dia ngampuni luar biasa. Orang sekurang ajar Petrus, orang sejahat Saulus, diangkat lagi. Maka itu saya suka tadi Efesus 4 ayat 8. Ketika ia naik, dia bawa siapa? Bajingan, kok tawanan enak aja. Dia bawa siapa? Bajingan. Lalu diberi pemberian, diubah jadi apa? Manusia yang tidak berdosa. Itu dia. 1 Korintus 6 ayat 11. Inilah cara Tuhan Yesus mengangkat kita orang-orang berdosa. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Apa? Baca ayat 9 ayat 10. Kejahatan yang kita lakukan dulu, ya, di rumah dibaca. Tetapi kalau saya tambah kata sekarang, atau hari ini kalau kita bertobat, kamu telah memberi dirimu satu disucikan, kamu telah memberi dirimu dikuduskan dua, dan yang ketiga kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Bahasa Inggrisnya, ya, ada 3 fase. And such some of you were once, but you were washed clean. Terima kasih Tuhan. Purified by a complete atonement for sin and made free from the guilt of sin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu yang pertama, washed clean. Kedua, and you were consecrated, set apart, holy, dikuduskan. Yang ketiga, and you were justified, pronounced righteous by trusting. Terima kasih Tuhan, terjemahan bagus. Saudara dan saya pun kalau mengampuni saudara kita, lakukan 3 tingkat ini. Pertama, menyucikan, wash clean. Ya. 2, dikuduskan. Nah, bedanya di sini. Kalau menyucikan itu kita hapus. Kalau dikuduskan itu ditutupi. Itu artinya. Nah, kalau toh kita sudah hapus, bekasnya masih kelihatan nggak? Masih. Kalau kita tutupi, berarti sekali-kali bisa dibuka lagi tidak? Nah, yang terjadi dalam banyak kehidupan, baik sesama sahabat, sesama saudara seiman, sesama teman, suami istri, kita ini tidak pakai yang ketiga. Kita hanya pakai yang pertama, kedua. Apalagi kalau cuma kedua, menutupi saja. Sekali-kali waktu kecewa, dibuka. Lihat ini, apa ini kamu buat? Nah itu dia. Sering gak seperti itu? Lu jawab, sering. Bertobat, kok sering-sering terus. Bertobat. Tapi yang ketiga ini, and you were justified. Apa sih artinya dibenarkan? Pronounced righteous. Dinyatakan benar. By trusting. Sulit atau mudah? Sulit. Contoh, saudara punya teman baik, betul-betul baik. Dari TK sampai SMP, SMA barengan terus. Susahnya barengan. Waktu apply visa ke Amerika, barengan. Berangkat ke Amerika, barengan juga. Sampai Philadelphia, kerja pabrik, barengan juga. Baik bukan kalau teman seperti itu? Baik. Suatu hari dia bilang, aduh aku perlu $50. 2 minggu tak bayar. Dikasih enggak teman baik? Kasih $50. Kalau kayak pelit kamu gitu aja sudah. Ternyata sudah 2 minggu kali 100. Loh kok kenapa itu? Ayo, ngerti?
Saya percaya kita nggak akan nagih, teman baik. Apalagi cuma 50. Betul? Betul? Ini masalahnya. Tahun berikut dia bilang, aduh aku perlu duit lagi. Bilang aku pinjam 100, 2 minggu balik. Jujur, mikir apa ini di sini? Ayo cepat jawab. Walaupun kita ngasih, teman baik, saya akan kasih tetap. Tapi dalam hati, paling gak balik menaik. Paling gak bayar lagi. Saudara, ini yang tidak ada di benak Papa kita. Kita dibenarkan itu artinya dinyatakan pronounce. Benar, enggak salah. By trusting. Kata dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Dunia butuh ini. Mengapa Tuhan Yesus bisa ngajak Petrus yang kurang ajar, ngajak Saulus yang jahat, dan ngajak Musa yang sudah memberontak dan semuanya? Karena kita di-justified, pronounced righteous by trusting. Kerjakan itu untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Maka itu suami istri yang sudah berkata gini, wis bosan aku ngampuni kamu, awas kamu gitu. Sering gak suami istri ngomong seperti itu? Ayo bertobat, ayo. Kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita juga harus begitu. Lakukan seperti dia lakukan. Jadi jangan cuma mengampuni, jangan cuma menguduskan, tapi membenarkan. Amin. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Dunia jadi indah nggak kalau hukum ini kita pakai? Indah. Ingat, together forward. Ayo sama-sama maju. Masih banyak pekerjaan yang besar di depan kita yang belum selesai. Amin. Kita nggak bisa sendiri. Kita perlu orang lain untuk kita ajak maju. Ini masih banyak nih di hati saya, pikiran saya. Mau terus atau pulang? Oke, coy. Sampai sore siap? Nggak bisa. Saya mau pelayan tempat lain. Oke, bagian terakhir ini penting sekali untuk kita. Apalagi datang dari jauh tuh mau makan bakso tajir katanya. Terus nggak tahu alamat ya, cari alamat. Kan kita keluarga, nggak ada rahasia. Ya, kita buka ini. Ini kebenaran yang membuat kita makin hari makin kuat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Enggak menilai seorang juga pun. Berarti ada yang dinilai atau tidak? Tidak ada. Enggak seorang pun kok. Menurut ukuran manusia. Nah terus terang saya bingung. Ayo logikanya. Lalu kalau seorang manusia tidak boleh dinilai, tidak boleh diukur menurut ukuran manusia, terus pakai ukurannya siapa? Masa kambing? Malah tersinggung dong orang itu. Ini rahasia firman yang luar biasa. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Izinkan saya berkata kalimat ini. Retaknya hubungan kita, masalah dalam pernikahan kita, ketika kita menilai orang lain dengan ukuran manusia. Lalu pakai ukuran siapa? Nanti kita lihat tahu. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, wah ini celaka. Apa yang terjadi dengan kekristenan kita? Apa yang terjadi dengan iman kita ketika kita mengukur Tuhan Yesus dengan ukuran manusia? Pasti kita kecewa. Pasti kita berkata, loh kok Tuhan begitu? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan pilih kasih? Betul tidak? Karena kita pakai ukuran manusia kepada Tuhan Yesus. Rusak juga. Ini firman ini luar biasa. Kita tidak boleh mengukur, menilai saudara kita, istri kita, suami kita, teman kita, tetangga kita dengan ukuran manusia. Tidak boleh.
Kita pun tidak boleh menilai mengukur Tuhan kita Yesus ukuran manusia juga, lebih celaka. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Lalu nilainya pakai apa? Ayat 17. Ini yang dinilai. Oh ya, baca dulu bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Bahasa Inggrisnya ayat 16. Terima kasih, saya lupa. Inggris. Ya. Consequently, from now on. Ya. Consequently. Jadi menggambarkan apa itu? Ayo, menggambarkan apa? Teguh, kokoh, nggak gampang terombang-ambing. Berarti maksudnya untuk seterusnya, nggak main-main. From now on, we estimate and regard no one from a purely human point of view. Begitu yang belum pernah punya Amplified, miliki. Ini luar biasa. Terima kasih. From human point of view, in terms of natural standards of value. Hebat sekali penulis Amplified. Jadi tidak dalam ukuran sekedar natural standar biasa, enggak, lebih tinggi lagi. No, even though we once did estimate Christ from a human viewpoint and as a man, yet now we have such knowledge of him that we know him no longer in terms of the flesh. Saudara, kita bersyukur walaupun Rasul Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Pernah ketemu nggak dia? Tidak, dia benci kok. Tapi dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, Paulus mendapatkan banyak pewahyuan yang luar biasa. Ayat 17 tetap Inggris aja langsung. Oh enggak apa-apa, oke, Indonesia. Jadi siapa yang ada di mana? Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Sama begini. Jadi siapa yang ada di Atlantic City? Ngerti nggak masuk? Jadi apa itu? Jadi goblok gitu aja. Main judi terus. Mana ada orang kaya bisa dari judi? Enggak ada. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Orang itu adalah apa? Ciptaan baru. Apa kata lain ciptaan baru? Produk baru, barang baru. Dia adalah produk baru. Yang lama sudah berlalu. Sesuatu yang baru sudah datang. Bahasa Inggrisnya. Therefore, if any person is engrafted, diukir, dipahat in Christ, the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. Semuanya, roh, jiwa dan tubuh. The old, previous moral and spiritual condition. Previous moral and spiritual condition yang has passed away. Behold, the fresh and new has come. Jadi ayat 17 tidak boleh berdiri sendiri tanpa ayat 16. Ini yang Bapa kita buat atas hidup kita. Tiap kali dia melihat kita, terima kasih, langsung 2 ayat. Tiap kali Papa melihat kita, bukan yang dulu, tapi yang hari ini, bahwa kita ada di dalam Kristus. New creation, new product. Begini masalahnya. Seandainya saudara kita ini, ya, sampai hari ini belum berubah, dengar ya. Tapi saudara dan saya menilai dia sesuai 2 Korintus 5 ini. Yang untung siapa? Dianya. Dua-dua, Pak. Kita juga untung, betul. Kenapa kita untung? Kita nggak berdosa. Karena kalau kita ngecap dia, atau kita cap, memberi stempel dia, dia kata dasar lu. Kan sering bukan kita ngomong gitu. Yang merugi kita. Berarti kita masih kotor hati ini. Loh, betul tidak? Nah, yang lebih celaka lagi, kalau orang yang kita beri stempel dulu itu sudah berubah hari ini, kita jahat tidak?
Lo jawab, kita jahat tidak? Jahat sekali. Tuhan saja sudah mengampuni dia dan hidupnya berubah. Kok sampai hati kita stempel dia? Dasar. Jadi untung dua-dua. Kalau dia masih bersalah, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita bersih. Nggak menghakimi dia. Tapi keuntungan dia lagi, kalau kita percaya dia sudah berubah, pasti dia akan berubah. Ini yang luar biasa. Mana ayatnya? Yohanes 20:23 supaya kita tahu. Sebagai anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, kita harus menggenapi firman Tuhan. Yohanes 20:23. Ya, lihat ini. Jikalau siapa? Bukan saya, kok kamu lagi? Sudah tahu tuh kamu. Wah. Ayo, saya ulangi. Jikalau saya ngapain? Mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan ayo, jikalau saya menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Otoritas tertinggi gereja yang diberi Tuhan bukan menyembuhkan orang sakit, yang tertinggi, tapi mengampuni dosa orang. Amin. Ini tertinggi. Tidak ada lebih tinggi otoritasnya. Nah, maka itu kerajaan tadi. Lihat dari semua perumpamaan tentang kerajaan surga yang Tuhan Yesus ucapkan, selalu menunjuk raja kita adil atau tidak adil? Adil. Adil. Nah, kalau saudara dan saya punya otoritas raja, bersikaplah adil. Ampuni semua dosa orang. Amin. Ampuni semua dosa orang. Ini otoritas tertinggi. Tapi yang sering kita pakai yang kedua. Betul? Yaitu menyatakan dosa orang tetap ada. Dasar lu, memang lu begitu. Gua kenal engkong lu juga begitu. Ini juga gak bener ini. Jangan nyebut yang dulu-dulu lagi. Apalagi yang sudah menikah. Gua tahu sebelum menikah dengan lu, bapak lu tuh kayak apa. Sering ada orang ngomong seperti itu. Saudara, ayo kita berubah. Melihat orang dengan kacamata Tuhan Yesus. Ciptaan baru untuk hari ini. Yang lama sudah lewat. Bahasa Inggrisnya apa ini? Ya. Now, having received the Holy Spirit and being led and directed by Him. Lengkap ya? If you forgive the sins of anyone, they are forgiven. If you retain the sins of anyone, they are retained. Berarti menurut ayat ini, kalau dunia banyak dosa, yang salah siapa? Loh, betul nggak? Kalau dunia banyak orang berdosa, yang salah siapa cepetan? Kita. Yang punya otoritas tidak kita pakai. Kalau saudara belajar psikologi, ayat ini luar biasa. Gereja Katolik menggunakan ayat ini 100% untuk para imamnya, pastornya. Maka itu dari 7 sakramen Gereja Katolik, salah satu adalah sakramen pengakuan dosa. Soalnya itu bisa dibuktikan secara psikologis. Kalau orang itu bisa ngaku dosa kepada orang yang dia percaya dan mungkin dia nggak kenal, itu leganya luar biasa. Betul tidak? Lega. Nah, dunia membutuhkan pengampunan ini. Amin. Siapa yang punya pengampunan ini? Bukan cuma Tuhan. Siapa yang punya pengampunan ini? Kita. Ingat tadi. Pronounce righteous by trusting. Kata itu luar biasa. Together forward. Kenapa Tuhan Yesus bisa ngajak kita naik bersama-sama? Karena dia sudah membebaskan kita dari dosa, betul? Dia anggap kita orang benar. Karena dia trust kita. Luar biasa. Mau berubah mulai hari ini, saudara? Betul? Awas. Kalau melihat orang jangan mata sinis. Berdosa. Ih, sinis betul melihat orang begitu. Awas itu ya. Ayo bawa dunia ini bebas dari semua tuduhan dan dosa. Kita punya kuasa dan kita punya tugas, kita punya otoritas untuk mengampuni. Betapa indahnya kalau itu kita lakukan mulai hari ini. Bersama-sama kita maju. Mencapai kemuliaan Tuhan, menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Tuhan memberkati kita semuanya.